Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gedi Doditya dari Pendidikan Teknik Informatika dengan NIM 2015 05 1013. Di sini saya akan menjelaskan dua jenis linguist, yaitu single linguist dan juga double linguist. Nah, di sini coba saya untuk menjelaskan untuk yang pertama, yaitu single linguist. Oke, untuk single linguist kita bisa lihat, saya akan gambarkan di sini. Untuk single linguist kita bisa umpamakan kotak-kotak berikut ya. Oke, kita buat kotak-kotak seperti ini dulu. Nah, misalnya sampai 3 list misalnya ya. Oke, di sini dalam linguist ada yang dinamakan itu adalah sebuah node. Jadi di sini node itu adalah ini. Jadi node itu adalah ini, kotak-kotak ini. Nah, dalam satu buah node, dalam single linguist itu memiliki yang namanya bagian data dan juga bagian pointer. Nah, di bagian data, atau kita bisa lihat di sini, bagian data itu saya tulis di sini ya, data. Nah, itu bagian data itu ada di bagian ini untuk data. Lalu di bagian selanjutnya itu merupakan pointer. Bisa singkat saja P. Oke. Nah, dalam sebuah linguist pasti memiliki beberapa, kalau misalnya memiliki beberapa banyak list, jadi kita umpamakan ini ada 3 list. Nah, setiap node ini akan saling berkaitan dengan node lainnya. Nah, untuk itu saya ambil contoh pertama. Untuk node yang pertama itu dia akan memiliki pointer menuju ke bagian yang kedua. Jadi data ini dia akan memiliki pointer, untuk node ini memiliki pointer untuk data selanjutnya. Begitu juga untuk yang selanjutnya, dia akan mempointer ke bagian data selanjutnya. Jadi dalam single linguist ini dia hanya datanya hanya berjalan ke arah satu arah. Jadi cuma berjalan ke bagian kanan, misalnya ke kanan aja gitu. Jadi dia memiliki ciri khasnya itu dia hanya memiliki satu buah pointer dalam satu buah node-nya. Nah, di sini untuk menegaskan kembali, di sini untuk yang bagian pertama ini itu kita bisa namakan itu adalah bagian head-nya. Jadi ini adalah bagian head atau kepala dari linguist kita. Nah, di sini bagian head. Oke. Kita ulang. Kita buat bagian head. Coba kita besar dikit. Oke. Nah, ini merupakan bagian head. Di bagian head, agar lebih jelas saya tambahkan sedikit detail. Jadi ini merupakan bagian head dari sebuah linguist, single linguist. Oke. Ini merupakan head dari single linguist. Nah, untuk selanjutnya, untuk kita menambahkan data linguist, kita perlu
kita memerlukan sebuah variabel untuk templating. Jadi dia akan menyimpan data yang akan kita masukkan nanti dalam sebuah template. Nanti template ini akan mengubah data-data yang ada dalam linked list. Oke, jadi ini sebuah template, sebuah variabel template, dan ini merupakan node juga, dan dia itu akan mempointer ke bagian head. Jadi head akan mempointer ke head ini akan mempointer ke bagian ini, ke bagian template, lalu template akan pointer ke bagian data yang ada di head. Jadi dia akan dipindah, jadi templatenya masuk ke sini, lalu ini bertambah, data akan dikirim ke sini. Oke, jadi jika pertama kali kita membuat sebuah linked list itu untuk awalnya sebuah linked list itu memiliki sebuah pointer yang menuju ke node. Jadi dia tidak akan menuju ke mana-mana untuk awalnya. Jadi dia null. Jika pertama kali dibuat dia akan null. Begitu juga di bagian akhir, sebuah linked list, pada bagian akhirnya juga dia akan null. Jadi seperti ini. Nah, untuk itu jadi jika datanya bertambah dari template, ini juga akan bertambah. Jadi yang terakhir akan selalu menjadi di pointernya itu akan menjadi null. Oke. Ini untuk template. Atau bisa dibilang temp. Nah, ini untuk template. Jadi pertama itu dia bakalan datanya akan null, dan head itu akan mengacu kepada data yang null ini. Jadi jika kita mulai menambahkan template lalu mengisinya dengan data, head ini tidak lagi mempointer ke bagian null, namun langsung ke template lalu dibawa ke data yang ada di head. Jadi headnya akan mengacu ke template. Oke, jadi untuk implementasi kodenya kita langsung coba saja. Nah, di sini untuk sekedar penjelas, jadi untuk yang kita butuhkan itu dalam membuat sebuah linked list, kita memerlukan dua buah library, yaitu yang pertama yang seperti biasa yaitu std.ioh dan juga std.lib.th. Nah, ini akan memuat fungsi-fungsi yang akan kita gunakan nanti, yaitu seperti malloc untuk pengalokasian memori, dan juga free untuk menghapus memori nantinya, dan fungsi-fungsi lainnya yang bisa nanti ada dalam std.lib. Jadi kita perlu adanya ini untuk dapat membuat linked list. Oke, jadi pertama kita membuat sebuah struct. Nah, di sini struct itu kita bisa umpamakan seperti sebuah kelas, kalau kita bisa bilang dalam
bahasa lain itu dia seperti kelas, jadi dia itu dapat menampung sebuah data di berbagai macam data dengan tipe berbeda di dalam. Jadi untuk membuat sebuah struct kita hanya perlu dengan kode struct. Nah, ini merupakan kode struct. Lalu untuk selanjutnya kita beri nama untuk struct. Jadi struct ini kita bisa beri nama node, lalu isi seperti ini. Nah, di dalamnya kita bisa isi data-data seperti misalnya kalau untuk pointer kita misal pakai satu data aja, itu bertipe int dan itu kita namain data. Nah, ini kita sudah dengan ini kita sudah membuat sebuah struct. Namun untuk lebih jelasnya lagi, lebih rincinya lagi, kita bisa tambahkan sebuah type def di depannya. Nah, untuk kita coba ketik dulu. Nah, jadi seperti ini, type def, kita ketik type def, lalu kita di sini node seperti itu. Nah, apa maksudnya ini? Jadi kita itu membuat sebuah tipe data sendiri menggunakan type def. Type def ini berfungsi untuk membuat kita seperti membuat tipe data sendiri. Lalu tipe data itu merupakan sebuah struct node. Nah, di struct node kita isi deh data-datanya. Lalu kita beri nama itu dia dengan node. Kita beri nama tipe data yang kita buat itu adalah node. Jadi ini kita membuat sebuah tipe data. Jadi seperti itu. Nah, di sini kita coba buat lagi untuk struktur linked listnya. Jadi di sini kita buat sebuah struct. Nah, struct ini mengacu pada node, itu node mengacu pada node dan itu dia sama dengan head. Oke. Jadi struct ini kita coba hapus dulu. Ini seperti ada yang salah. Oke, tidak. Seharusnya ini tidak ada ya, sama dengan nah seperti ini. Jadi di sini kita maksudnya itu adalah kita membuat sebuah tipe data struct dengan tipe data yang node struct node dengan pointer dengan nama head yang pointer ke node ini. Node itu tersendiri. Jadi dengan ini kita sudah membuat sebuah node dalam sebuah linked list. Terlihat di sini setelah kita membuat node, kita harus membuat sebuah struct yang lainnya lagi yang bernama list. Nah, di sini akan menyimpan data-data list kita untuk digunakan nanti untuk mengelis data-data yang akan kita masukkan nanti. Nah, di sini kita buat lagi type def. Nah, struct lalu namanya list. Sini tambah ini kita namain list.
Oke, nama English di dalamnya itu adanya dia sebuah node. Jadi tipe data node dengan pointer height. Jadi ini sebuah tipe, kita membuat sebuah variabel dengan tipe data node yang mempointer ke node itu tersendiri. Jadi dia akan mempointer ke node ini. Lalu selanjutnya kita tambahkan satu variabel lagi, yaitu untuk menghitung nanti banyak datanya, itu panjang link listnya lah, panjang listnya kita bisa katakan. Nah, di sini kita tinggal tulis misalnya n. Jadi di sini dia sudah memuat data untuk nanti panjang listnya. Oke, setelah kita membuat beberapa struktur untuk link list, di sini kita sudah bisa memulai untuk membuat fungsi-fungsi yang akan kita gunakan di main nanti, untuk seperti men-create list, menambahkan list, menghapus, dan mungkin yang lainnya dalam sebuah fungsi. Nah, di sini saya coba dari yang paling pertama, yaitu list untuk fungsi untuk membuat sebuah list. Jadi pertama kita buat sebuah tipe data yang dinamain list. Jadi tipe datanya list yang pointer ke create list. Jadi namain fungsinya ini boleh aja. Jadi kalau saya biasanya namain untuk create sebuah list, namanya itu create list. Nah, itu. Nah, ini merupakan fungsi seperti yang kita lihat, ia memiliki tipe data list. Nanti itu yaitu dalamnya itu ada node dan juga banyak datanya, dan dengan nama create list. Nah, fungsinya ini tersendiri juga sebuah pointer. Oke, jadi di dalamnya kita bisa buat sebuah kode seperti ini, list. Ini tipe data list lagi. Kita buat variabel list dengan tipe data list yang kita buat. Nah, di sini kita alokasikan memorinya untuk variabel ini dengan menggunakan malloc. Oke, malloc. Jadi pertama kita buat list ini untuk mengukur casting ya, istilahnya list log. Jadi malloc, lalu size-nya itu tergantung pada nanti listnya. Jadi size of sini list. Jadi di sini maksudnya itu kita membuat sebuah variabel dengan tipe data list yang dialokasikan memorinya sebesar list itu, sebesar tipe data list tersebut. Jadi setelah ini setelah mengalokasikan memori,
kita bisa membuat sebuah listnya dengan cara list. Jadi list ini tipe data yang tadi itu pada bagian headnya kita gunakan null. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, karena kita membuat sebuah list untuk yang pertama kali, jadi dia itu pointer pada sebuah node-nya itu dia mengarah ke nol, jadi tidak mengarah kemana-mana, dia menggunakan nol. Jadi ini karena dia cuma ada satu, jadi dia tidak akan mengarah kemana-mana. Jadi karena belum ada datanya, datanya belum lebih dari satu atau bahkan nol itu, dia tidak akan menunjuk ke node yang manapun itu, karena memang node-nya tidak ada. Lalu untuk selanjutnya kita inisialisasikan bahwa dia itu merupakan list yang ke 0. Jadi dia itu masih belum ada listnya, jadi seperti itu. Jadi dia masih 0. Jadi belum ada apa-apa, jadi kita gunakan 0. Nah, di sini setelah kita membuat fungsi untuk create list, kita bisa membuat sebuah fungsi untuk menambahkan sebuah list. Nah, di sini menambahkan sebuah list itu bisa dari depan atau juga langsung dari belakang. Untuk kali ini saya coba untuk yang dari depan. Jadi pertama kita buat sebuah variabel, maksud saya fungsi yang bernilai yang bertipe data void. Jadi void. Lalu dengan nama misalnya insert from. Ini menambahkan data dari depan. Jadi kita telah membuat fungsi ini. Nah, apa aja? Nah, di sini kan fungsi insert. Insert ini pasti kan membutuhkan data dari user. Nah, datanya ini kita bisa ambil dalam parameter. Nah, di parameternya ini kita set datanya. Jadi kita set data-data yang diperlukan. Jadi sekiranya data-data yang diperlukan itu adalah yang pertama itu pasti listnya. Nah, setelah kita tadi membuat list, kita masukkan juga list yang ingin kita isi dengan data itu ke dalam fungsi insert from ini. Jadi di sini bisa kita tulis seperti ini ya. Jadi list, dia tipe datanya list. Jadi ini tipe datanya list yang dinamain list. Seperti itu. Dan jangan lupa ya, tambahkan dengan pointer. Jadi list ini sebuah pointer. Lalu selanjutnya yang pasti itu adalah pasti datanya. Ini data. Untuk data di dalamnya. Nah, di sini nanti user pasti akan membuat sebuah list, lalu listnya itu taruh di dalam variabel pertama. Maksud saya parameter pertama di sini untuk nama listnya misalnya gitu. Lalu di parameter kedua kita tambahkan datanya. Ini untuk mekanismenya dalam sebuah fungsinya ini kita bisa tulis di sini untuk front.
kita buat dulu alokasi untuk memorinya. Nah, kita buat node-nya. Node. Jadi di sini kita membuat node untuk nanti menjadi template. Misalnya seperti itu. Nah, ini jadi template dari node kita. Nanti kita buat node sebuah template. Jadi kita membuat ini ya. Membuat ini template ini. Nanti untuk digunakan saat kita ingin menambahkan sebuah data. Nah, template ini sama, kita alokasikan itu casting dengan node, dan lalu lock dia sebesar sebesar node itu. Jadi seperti ini. Kita alokasikan memorinya. Lalu seperti tadi kita ambil datanya dan taruh ke dalam template. Jadi kita panggil temp, lalu itu dia temp untuk temp itu ambil datanya. Jadi temp bagian data, ini node temp bagian data, kita isi dengan data. Itu kita isi dengan data. Lalu temp bagian next, harusnya ini bagian next, mungkin di sini ada yang salah. Nah, ini seharusnya next. Untuk template bagian next, nah itu harusnya next ya, bukan head. Nah, seperti itu harusnya next. Jadi di sini harusnya juga next. Nah, di sini kita isi dengan sebuah template tersebut. Jadi tempatnya dia. Bukan, ternyata itu adalah tempatnya list, untuk list. Jadi list ini dia mengacu pada head. Jadi nextnya ini, jadi next tadi berarti pointer itu ditambahkan di head gitu. List head. Jadi isinya itu headnya nanti yang menjadi kepalanya, dia akan mempointer ke kepalanya. Oke, next temp ini akan mempointer ke kepalanya. Oke, untuk selanjutnya itu pasti karena kita sudah menambahkannya, lalu kita tulis list di sini. Itu list bagian head, kita isi dengan template. Kita di template. Nah, jadi berubah gitu. Jadi ini itu diganti, template ini masuk ke sini, jadi headnya itu malah akan jadi di template-nya. Mungkin seperti itu. Lalu ditambah bahwa listnya itu bagian banyaknya itu ditambah menjadi 1, tambah 1, seperti itu, tambah 1. Lalu selanjutnya kita buat void yang lain, di fungsi yang lain. Ini untuk fungsi insert front udah selesai. Jadi kodenya seperti ini.
dalam implementasikan sekarang bagian void. Misalnya saya tambahkan ini void untuk menghapus dari depan. Jadi remove from, misalnya seperti ini, dia ambil seperti ini kasusnya. Jadi kita cuma isi aja di sini listnya. Jadi yang mau dihapus bagian depannya, list yang mana, jadi seperti itu nantinya untuk user memahaminya. Lalu di dalamnya untuk remove front ini, pertama kita isi sebuah tipe data node template. Jadi kita buat sebuah pointer dengan tipe data template. Nah, di sini template ini dia sama dengan list bagian headnya. Lalu untuk list bagian head itu sama dengan template bagian next. Nah, di template-nya ini kita coba free ya. Jadi kita free aja, pakai fungsi free. Nah, ini untuk menghapus memori. Jadi menghapus pengalokasian memorinya. Lalu listnya berkurang 1. Itu dia berkurang 1. Nah, ini saya seperti ini. Nah, untuk yang terakhir kita buat void untuk nanti menampilkan data-data yang ada dalam list. Oke, untuk menampilkan data dalam list kita gunakan namanya itu print misalnya. Jadi print list, jadi print list misalnya seperti itu, print list dengan tipe data void. Lalu di dalamnya itu kita panggil listnya, list yang mana yang mau nanti dilihatkan. Oke. Lalu di dalamnya kita bisa buat sebuah variabel in, di dalamnya i, yang itu kita tidak inisialisasikan berapa angkanya. Lalu node temp dengan list head. Di sini kita buat sebuah variabel dengan tipe data node, yaitu variabelnya itu dia bertipe pointer yang sama dengan pointernya dari list head. Lalu kita coba tambahkan misalnya print f di sini. F misalnya untuk mempermudah melihat list itu apa.
dalamnya kita menggunakan perulangan L temp itu tidak null, tidak null. Tidak null. Jadi jika selama template yang diambil itu tidak null, dia akan meng-print apa aja angkanya itu. Jadi print, misalnya print F, agar lebih mudah melihat, misalnya ini diisi data, yang dia itu saya filter ke sini kayak gitu. Lalu di sini bisi data itu tempnya data, kita isi data di dalamnya. Lalu di dalam ini juga kita isi tempnya itu ke bagian temp nextnya. Jadi ambil yang nextnya itu, ambil yang selanjutnya. Setelah itu di sini kita print lagi agar lebih rapi itu dengan slash backend. Nah, dengan ini fungsi untuk print list sudah bisa digunakan. Nah, sekarang kita coba untuk di bagian mainnya. Jadi pertama kita perlu create listnya. Jadi untuk create list kita buat dulu tipe data list ini dengan tipe data list dia. Lalu buat sebuah variabel pointer to list, misalnya list namanya itu sama dengan create list. Jadi di sini kita membuat sebuah list baru yang bernama list. Jadi dia pointer ke list ini sama dengan isinya nanti dengan ini list yang ini. Lalu kita manggil fungsinya untuk meng-create sebuah list. Jadi ini di pointer ke bagian ini ya. Oke. Selanjutnya karena kita sudah membuat listnya, kita coba untuk menambahkan datanya di dalam. Oke, pertama kita untuk cek dulu kalau ini sudah berhasil, kita print F, dalamnya itu isinya list. Jadi print F bukan list. Oh iya, kita sudah punya ini fungsi yang di atas. Jadi list, jadi ini, lalu dalamnya list. Jadi ini seperti ini, print list. Lalu kita coba tambahkan datanya, misalnya dengan kita menggunakan insert front kita isi dengan di list, kita isi dengan angka misalnya 10. Jadi data 10 ini akan ditambah di depannya, lalu kita print list lagi. Kita list dan kita coba lagi untuk tambahkan data misalnya 20.
Jadi 20 ini akan dimasukkan ke bagian depannya nanti. Jadi setelah nanti 10 kan tadi di pertama. Jadi nanti kalau kita tambahkan front lagi, 10 akan di bagian kedua. Jadi dia bergeser satu kali ke belakang. Dan 20 ini akan menjadi yang paling depan. Lalu untuk mengecek yang lainnya juga kita bisa seperti tadi remove ya, remove front. Jadi yang di depan dihapus itu. Remove. Nah, remove from, kita list. Nah, seperti ini aja. Kalau remove from itu tipe datanya cuma list aja nanti dikirim. Oke, untuk memperlihatkannya nanti ini pakai dan juga yang kita perlihatkan apakah dia terhapus. Sekarang kita coba. Oke, terlihat di sini ada yang salah sepertinya. Sebentar. Di bagian di front kita remove front, lalu print listnya. Oke, mungkin karena kita langsung tuh terus coba kita gunakan yang tambah dulu, apakah dia mau. Masih ada kendala. Kita lihat di sini dengan seksama kira apa yang membuatnya seperti itu. Kita lihat satu persatu, malloc node, corner. Kita lihat lagi bagian remove from. Di remove from kita isi node template. Template-nya ini masuk ke this head, dan yang dari head itu masuk ke template next, dan di template kita hapus free dan min 01. Di bagian print kita lihat untuk bagian print kita gunain i tadi, jadi node-nya itu template-nya, terus head, list, dan template. Jika template-nya itu tidak null, ini akan di next, dan oke, coba hapus ini. Create listnya, print dia listnya. Oke, lihat lagi di atas apa ada yang salah. Node data struct next. Nah, node sini list, kita buat list juga. Head di sini buat untuk create-nya null dan bagian 0. List. Oke, sudah berhasil harusnya ini. Kita coba masuk ke bagian di bawah.
print list. Jadi print list cek. Oh, ini tidak ada, harusnya coba terus kita lihat di sini min n plus benar datanya kayak integer node. Coba lagi sekali. Oh ya, kita belum simpan. Coba lagi sekali. Nah, oh ini ada salah lagi, itu F harusnya. Jadi ternyata belum kesimpan ya. Kita langsung coba. Oke. Ya, ini. Jadi kita sudah bisa membuat listnya. Jadi ini 10 ditambah pertama, baru 20 ditambah di depan juga. Jadi seperti itu. Oke. Selanjutnya jika kita remove, kita guna ini remove lalu print lagi, kita bakalan coba lagi apakah dia berhasil. Oke. Oh, belum disimpan ya. Simpan dulu baru kita coba. Nah, dia akan terhapus 1 di depan. Oke. Jadi seperti itu implementasi dari SLL atau single linked list. Oke, untuk selanjutnya itu untuk bagian double linked list. Oke, kita hapus saja ini ya. Kita langsung pakai ini hapusnya. Lihat ya. Oke. Jadi double linked list itu sama seperti tadi, kita punya sebuah node, namun di sini istimewanya node dari linked list double dia memiliki 2 pointer. Jadi pointer pertama untuk yang menunjuk ke depan dan juga pointer yang di belakang untuk menunjuk ke yang sebelumnya. Jadi seperti itu. Jadi untuk linked list double gambarannya seperti ini. Saya datanya ada ini untuk ini ya, kita sama seperti tadi. Jadi kalau kita pertama kali buat sebuah node, dia bakalan menunjuk 0, kedua-duanya ini menunjuk 0 dari yang pointer yang di bagian next dan pointer bagian previous atau ref, dia akan menunjuk ke 0. Nah, jika seperti ini, jika ada 3 data, jadi dia nanti akan menunjuk ke data yang ini, terus yang data ini menunjuk ke data yang ketiga, dan untuk yang dari ini dia bakalan 0. Dia akan 0, sini 0. Nah, di sini akan 0. Lalu di bagian ini dia akan mempointer ke bagian belakangnya, lalu ini juga ke bagian belakangnya, dan yang terakhir juga 0. Di 0 juga, sini 0. Nah, ini seperti ini gambarannya. Nah, untuk menambahkan data selanjutnya kita juga perlu sebuah template. Jadi template-nya sama, kita buat template dari node yang sama, isinya juga data dan pointer. Jadi pointernya ini langsung nanti. Nah, di sini dia bakalan yang terakhir dia bakalan node. Jadi yang bagian awal atau di bagian awalnya
Akan 0 0. Lalu untuk ini dia akan pointer ke bagian data ini. Lalu di sini kan head dulunya itu dia head dia pertama dia pointer ke sini. Lalu karena kita udah ingin membuat data baru, dia ada template, jadi dia tidak mau ke sini lagi, melainkan langsung ke bagian ini, bagian template. Lalu template akan masuk ke bagian head. Nah, head ini langsung ke sini dia, dan ini menyambung ke bagian yang selanjutnya. Oke, seperti itu. Jadi kita coba langsung implementasinya dalam Qt. Nah, kita coba buat file baru di sini, misalnya dll c. Oke, kita close saja. Di sini kita lihat bahwa sama seperti tadi, kita tinggal copy yang ini, semua ini kita copy. Sama seperti tadi, kita tinggal buat sebuah node dan juga list. Nah, node ini nanti ada yang spesial bahwa dia akan memiliki next dan juga previews. Jadi dia bakalan memiliki node itu memiliki next, pointer next, dan juga pointer previews atau pointer sebelumnya dan pointer untuk selanjutnya. Lalu di bagian ini juga dia memiliki dua, itu head dan juga tail. Yang selebihnya itu sama saja. Oke, kita coba untuk yang pertama, kita copy aja sih yang tadi, hampir sama sebenarnya. Oke, di sini kita copy, itu di dalamnya kita ada yang ubah-ubah dikit ya. Nah, karena ini untuk meng-create list baru, jadi bukan hanya head, jadi kita tambahkan juga untuk di tailnya. Tailnya kita juga pakai nol. Jadi untuk keadaan awal sebuah linked list double, yaitu satu node itu dia tidak akan mengarah ke mana-mana. Di sama ini 0. Lalu di sini bagian ini dia akan ada beberapa tambahan seperti ini, misalnya data head kita tambah lagi satu, jadi di preview, di bagian preview dia itu misalnya 0, jadi kita tambahin baru dia nolin aja itu. Lalu di sini bagian head kita ini hapus karena ini sudah tidak kita pakai. Lalu kita pakai perkondisian di sini. If listnya itu list bagian ke n, itu bagian n-nya jika dia itu 0, lebih dari 0, bukan sama dengan ya, lebih dari 0, ini harusnya list. Oke, list bagiannya lebih dari 0, dia bakalan listnya ini previewsnya, bagian previews itu gunakan template ini.
gunakan template-nya, datanya dimasukkan. Lalu untuk yang di else, jika dia yang pertama itu jika dia data yang pertama, kita tambahkan listnya, list di bagian tim itu gunakan template. Gunakan template itu. Lalu di head di sini di bagian bawah dia akan gunakan list bagian headnya itu ke template jadi seperti ini bagian template. Oke. Jadi di sini saya sedikit jelaskan. Jadi pertama kita template ke data, kita isi datanya, template-nya dalam template bagian data kita isi datanya. Lalu untuk bagian next-nya, pointernya kita pointer ke head ya, Next-nya itu pointer ke head. Lalu untuk template previous atau yang di belakangnya kita langsung dia jadikan gitu. Jadi di sini kita headnya pointer ke sini ke bagian template, lalu di template bagian previous gitu dia akan null, kejadikan null. Jadi itu akan menjadi yang paling pertama. Dan sekarang misalnya kita mau remove gitu, remove front gitu, samain lah remove front. Kita coba lihat ini untuk yang di single English kodenya seperti ini. Jadi di sini kita tinggal tambahkan beberapa hal ya. Yang pertama itu yang ke head di bagian sini template. Nah, template next. Nah, di sini kita tambahkan template next. Jadi yang next itu template next bagian previous itu dijadikan null. Lalu list head, lalu sini list head itu kita gunakan template next. Oh, ini udah ada seperti ini. Oh, ini ya, ini dia list. Lalu untuk selanjutnya itu sama, dikurang 1, kecuali di bagian ini nanti kita isi perkondisian if listnya itu list ke n itu sama dengan 0. Nah, ya udah kosong gitu, udah listnya udah kosong, kita ubah list bagian tail itu dengan 0. Oke, itu remove, lalu ini print. Di bagian print kita lihat sepertinya itu untuk
print kita lihat sama saja. Untuk print tuh tidak ada yang berbeda, jadi kita langsung saja ke mainnya. Jadi tambahkan sekarang mainnya misalnya. Oke, sama saja. Jadi kinerjanya sama saja. Kita create list, baru tampilkan. Jika tambahkan insert front, kita frontnya misalnya biar beda 60 misalnya, 70 misalnya, lalu remove front, lalu tampilkan lagi. Oke, kita coba, mari kita coba. Nah ini. Nah, jadi sama seperti yang tadi, kita sudah berhasil membuat list tapi dengan menggunakan double pointer. Jika yang tadi itu kita menggunakan satu buah pointer, jadi cuma hanya bisa maju, kita mencari datanya. Gunakan untuk double list, kita bisa menggunakan bisa mencari datanya itu maju ataupun mundur gitu. Oke, jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk menjelaskan SLL dan juga DLL atau single linked list dan double linked list. Saya ucapkan terima kasih telah menonton dan Om Santi 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 Om.